Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Aliska dari kelompok 15, yaitu Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Antitrust dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, saya akan memulai presentasi dengan materi pertama, yaitu apa itu kebijakan ekonomi dan kebijakan antitrust. Yang pertama, kebijakan ekonomi yaitu tindakan pemerintahan suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Selanjutnya, kebijakan antitrust merupakan kebijakan pemerintahan untuk menangani monopoli. Undang-undang antitrust bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Materi yang kedua yaitu tujuan dari kebijakan ekonomi. Tujuan yang ditetapkan kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintahan. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi. Macam kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Untuk pendapatan negara ini adalah pajak bersih yang diperoleh oleh sektor rumah tangga. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya inflasi dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam kebijakan ekonomi dan kebijakan antitrust meliputi yang pertama metode induktif, yang kedua metode deduktif, yang ketiga metode matematika, yang keempat metode statistika. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Novita Repa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Repa Kristina Arung dengan NIM 220904502031 dari kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan melanjutkan materi presentasi kami, yaitu penerapan pendekatan per se ilegal dan rule of relation dalam hukum persaingan. Yang pertama, pendekatan per se ilegal maupun rule of relation telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar undang-undang persaingan usaha. Yang kedua, pendekatan rule of relation dalam suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan per se ilegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se ilegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu serta pengaturan harga penjualan kembali. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
sebelum diperkenalkannya istilah perjanjian yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, istilah perjanjian secara umum telah lama dikenal oleh masyarakat. Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal. Sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu, sedangkan subjekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya, pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain dari perjanjian, dikenal pula istilah perikatan. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu yang pertama, oligopoli. Perlu ditekankan di sini bahwa bentuk pasar oligopoli bukanlah merupakan hal yang luar biasa. Oligopoli terjadi hampir di semua negara. Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan yang ada dalam pasar tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar, dan perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar. Yang kedua, penerapan harga. Perjanjian penerapan harga yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa atau jual rugi, dan pengaturan harga jual kembali. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka. Melalui pembagian wilayah ini, maka para pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus menghadapi persaingan. Yang keempat, pemboikotan. Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. Yang kelima, kartel. Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Yang keenam, trusts. Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar, ternyata para pelaku usaha tidak hanya cukup dengan membuat perjanjian kartel antara mereka, tetapi mereka juga terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar.
dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya. Truth sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli. Hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian, distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antara pelaku usaha akan mendistorsi pasar input. 8. Integrasi vertikal. Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha tentu akan melakukan hubungan-hubungan dengan pihak lainnya, baik dengan para kompetitornya maupun dengan para pemasok. Hubungan-hubungan ini adalah hal yang wajar dan memang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Namun, ketika suatu pelaku usaha ingin pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi, dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran hasil produksi. Biasanya, perusahaan akan melakukan penggabungan ataupun kerjasama dengan pelaku usaha lain yang secara vertikal berada pada level yang berbeda pada proses produksi. Maka kerjasama ini disebut integrasi vertikal. Yang ke-9, perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup atau exclusive dealing adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Yang ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri. Terdapat beberapa persoalan sehubungan dengan pemberlakuan undang-undang suatu negara terhadap orang atau badan hukum yang berada di luar negeri, yaitu: yang pertama, apakah KPPU dan Pengadilan Indonesia dapat memeriksa pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada dan melakukan kegiatan di negara lain? Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku pada pelaku usaha yang berada pada wilayah negara lain, apakah tidak lebih baik diselesaikan secara diplomasi? Yang kedua, kemungkinan tidak tepatnya pengadilan untuk memeriksa hubungan antara satu negara dengan negara-negara lainnya dalam hubungannya dengan perusahaan yang melakukan kegiatannya di negara tersebut. Yang ketiga, kemungkinan adanya kekebalan hukum atau kedaulatan suatu negara yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut. Yang keempat, kemungkinan akan menimbulkan tindakan yang tidak fair atas pelaku usaha yang bertindak dengan itikat baik dan dilakukan berdasarkan kebijakan dari negara-negara yang berbeda. Yang kelima, kesulitan untuk mengontrol atau mengawasi keadaan yang ada di luar negara dengan suatu kebijakan lokal. Yang keenam, kesulitan untuk menjatuhkan putusan yang tepat mengingat rumitnya masalah-masalah persaingan usaha ditambah dengan kondisi pasar internasional, perbedaan adat istiadat, dan besarnya perbedaan situasi dan kondisi ekonomi negara tersebut masing-masing. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.